Para diakon adalah pelayan-pelayan Allah dan Kristus yang tidak menebar fitnah, tidak bertindak licik sebagai provokator-provokator yang mengadu domba. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth sekaligus penutupan bulan Maria. Injil hari ini berkisah tentang kunjungan Maria dan Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Episode mengenai kunjungan Maria kepada Elizabeth yang memperluas sekaligus menafsirkan peristiwa kabar sukacita sesungguhnya kaya akan perspektif kristologis dan juga mariologis. Perbandingannya dapat ditemukan dalam kisah tentang Daud yang membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Sedangkan Magnificat memperkenalkan nilai revelatif dan kerigmatis dari adegan kunjungan itu, sekaligus menggarisbawahi di dalam bentuk puitis apa yang telah diekspresikan Elizabeth dengan kata-kata biasa pada kesempatan kunjungan Maria. Kidung pujian itu mengangkat teologi paling tua tentang Maria, yang sekaligus memberikan kesaksian tentang kekristenan awal yang menantikan Bunda Allah. Magnificat itu juga merayakan pemenuhan janji-janji perjanjian lama, menantikan datangnya Mesias dari keturunan Daud, anak Allah dan juru selamat, sebagai peristiwa menentukan yang membawa sukacita besar bagi seluruh umat. Rasanya cocok untuk menghubungkan Magnificat dengan Maria karena dia memberikan sebuah model yang mendorong kemuritan bagi komunitasnya. Penginjil Lukas menggambarkan Maria sebagai seorang wanita yang aktif, bahkan proaktif, yang segera berangkat untuk mengunjungi sepupunya Elizabeth. Dan adegan ini biasanya disebut visitasi, kunjungan, karena ia menjelaskan pertemuan antara dua wanita yang menseringkan rahmat perkandungan anak-anak yang akan mengemban misi khusus dan istimewa dalam rencana keselamatan Allah. Kebergegasan Maria dan seruan lantang Elizabeth menunjukkan sukacita yang luar biasa besar dari dua ibu yang sedang mengandung. Kedua wanita itu sangat sadar akan peran yang sedang mereka emban dalam sejarah keselamatan. Maria sedang mengandung Mesias. Demikian juga Elizabeth bersiap-siap melahirkan seorang nabi yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang sama itu. Dalam hari-hari selanjutnya, kedua wanita itu menseringkan pengalaman kehamilan mereka dan saling mendukung dalam siara iman mereka masing-masing. Mereka juga membagikan keprihatinan mereka akan Israel. Inilah satu-satunya adegan di dalam keseluruhan Injil Lukas di mana dua wanita bertemu dan menempati pusat pentas. Mereka terlibat dalam percakapan dan doa yang radikal dan subversif yang mengekspresikan harapan mereka akan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil. Dan hal ini hanya bisa terwujud dengan menurunkan yang berkuasa, meninggikan yang rendah, yang miskin, dan yang dimarginalkan dari dunia, serta mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Dalam bahasa biblis, yang miskin, yang rendah, yang hina
merupakan referensi jelas tentang bangsa Israel yang biasanya berada dalam kondisi subordinasi, penindasan, dan penderitaan. Sembari berbicara mengenai kaum Anawim, Maria menyanyikan kidung kaum tertindas. Di dalamnya dia dan Elizabeth mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap Israel pada zaman mereka. Pembicaraan profetisnya mencirikan kedatangan Allah yang berbelas kasih, pemenuhan janji kepada Abraham dan Sarah. Maria mempersembahkan sebuah perspektif keteguhan hati dan mengatur sebuah agenda yang pasti tentang apa yang harus berubah, yakni bahwa dunia harus dibalikan. Namun untuk itu dituntut iman yang teguh. Dan ternyata Maria sungguh percaya bahwa apa yang telah dikatakan Tuhan kepadanya akan terpenuhi. Selanjutnya Maria juga menjadikan keprihatinan Hana sesudah kelahiran Samuel sebagai bagian dari keprihatinannya sendiri dan mengidungkan hal-hal ini dalam lagu syukur. Keprihatinan ini tergambar jelas dalam Magnificat yang ditempatkan Lukas sebagai antisipasi pemakluman Yesus mengenai misinya untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas. Dan syukurlah bahwa Maria sungguh terbuka terhadap misi penyelamatan dan pembebasan itu, sekaligus menanggapinya dengan proaktif. Sejak awal pemakluman hingga saat Yesus, Maria selalu menunjukkan kesatuannya yang intim dengan Yesus di dalam cinta keibuannya dan di dalam pemahamannya akan misi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari narasi tentang kunjungan Maria ke rumah Elizabeth, kita dapat melihat Maria sebagai contoh kerasulan gereja. Dia membawa Yesus sekaligus membawa berkat ke rumah Zakaria. Pengalaman gereja awal menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan adalah karunia terbesar yang dapat diberikannya kepada manusia. Membawa Yesus akan selalu menjadi norma tertinggi dari setiap kerasulan yang sungguh-sungguh. Misi gereja sepanjang masa adalah menunjukkan Yesus sebagai hikmat dan kekuatan dalam setiap situasi kebutuhan manusia. Dalam hal ini Yesus meminta kita untuk melayaninya dalam diri orang lain. Pelayanan Maria kepada Elizabeth melalui kunjungannya tetap menjadi contoh bagi semua orang yang ingin bertemu dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Ekaristi hari ini kita juga akan menyaksikan ke-28 putra terbaik gereja ditabiskan sebagai diakon, hamba atau pelayan dalam gereja. Dengan penumpangan tangan dan doa pengutusan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas mereka dan menguduskan mereka sebagai diakon. Dalam gereja dan juga dalam dunia, mereka adalah tanda dan alat Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mereka akan dimeterai dengan tanda yang selalu menyatukan mereka dengan Kristus Sang Pelayan, yang taat sampai mati untuk keselamatan semua orang. Inilah momen sukacita dan harapan bagi gereja lokal dan juga gereja universal. Dalam perayaan ini, gereja merasakan penghiburan ketika menyaksikan kekuatan mereka. Ke-28 calon diakon ini bertumbuh, kesetiaan mereka diperkokoh, dan kemampuan mereka untuk melayani semakin berkembang.
Para diakon adalah pelayan-pelayan Allah dan Kristus yang tidak menebar fitnah, tidak bertindak licik sebagai provokator-provokator yang mengadu domba umat dengan umat dan umat yang gembala, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan pencinta mamon dan uang, bersikap tulus dalam segala hal, penuh kasih sayang, bersemangat, memimpin sesuai dengan kebenaran Tuhan